Mana nih yang ngaku gamer sejati dan siap untuk meledakkan dunia gaming cuma dengan budget yang ramah di kantong? Yap, kalian gak salah dengar. Karena di video kali ini, Nidia bakal bantu kamu buat menjelajahi dunia HP gaming terbaik di kisaran harga 1-2 jutaan. Tapi dengan skor Antutu tertinggi di tahun 2024. Smartphone pertama kita mulai bahas dari yang 1 jutaan dulu, yaitu Itel RS4 yang jujur sempat bikin rusuh banget pas nih dia bikin rekomendasi HP 1 jutaan terbaik untuk lebaran kemarin. Karena seharusnya ya Itel RS4 ini masuk jadi rekomendasi, mengingat spesifikasi yang ditawarkan sama HP ini yang gokil banget untuk HP di harga 1 jutaan aja. Apalagi untuk skor Antutu versi 10-nya, dilansir dari web carisinyal.com bisa mencapai 418.186 poin. Itel RS4 sendiri rilis sejak tanggal 2 April yang lalu dan sudah mulai bisa dibeli mulai 3 April dalam 2 varian, warna hitam dan putih, serta 2 konfigurasi 8/128GB seharga 1.899.000. Bahkan nih sekarang harganya juga udah turun 200 ribuan lagi, jadi cuma 1,7 jutaan aja. Dari segi desain, Itel RS4 memiliki kemiripan dengan Realme 12 series dengan bump kamera besar di tengah, memiliki MediaTek Helio G99 Ultimate, layar IPS 6,6 inci HD+ 120Hz, baterai 5000 mAh dengan fast charging 45 watt, fitur lainnya termasuk NFC, dual speaker, gyroscope, jack audio 3,5 mili, dan triple card slot. Berjalan dengan Itel OS 13.5 berbasis Android 13, ponsel ini menawarkan pengalaman yang menarik dengan harga terjangkau. Kalau misalkan kamu nggak terlalu peduli sama konfigurasi memori yang gede dan lebih peduli ke performa gaming dan konektivitas 5G, Itel P55 adalah pilihan yang tepat di harga 1 jutaan. Meskipun pihak Itel cuma menyematkan satu pilihan konfigurasi memori ke smartphone ini, akan tetapi chipset yang digunakan oleh HP ini merupakan chipset yang paling kencang dari semua HP dengan harga 1 jutaan. Udah 5G lagi. Bahkan untuk kelas 2 jutaan pun terkadang masih ada yang belum mau ngasih chipset 5G yang kencang kayak di Itel P55 5G ini. Skor Antutunya pun juga udah nggak kaleng-kaleng. Dilansir dari web suara.com/tekno, Itel P55 5G ini bisa menghasilkan skor Antutu mencapai 423.387 poin di Antutu versi 10. Tapi nih, buat kamu yang ternyata juga tetap ngerasa kalau storage luas itu penting, tenang. Itel P55 ini juga udah punya 3 slot di SIM tray-nya, yang artinya selain kamu bisa pakai dual SIM card, kamu juga tetap bisa upgrade storage Itel P55 ini pakai micro SD. Dan buat kamu si brutal yang sering gak sengaja jatuhin HP juga, Itel ngasih solusi loh dengan ngasih jaminan penggantian layar selama 1 tahun. Tapi dengan sedikit catatan nih, dengan chipset yang ngebut plus jaringan 5G tadi, risiko yang harus kita terima adalah bahwa Itel P55 ini masih belum memiliki fitur NFC dan lensa ultrawide di kameranya. Produk 1 jutaan terakhir nih dia rekomendasiin sebagai HP 1 jutaan dengan skor Antutu tertinggi di tahun 2024 adalah Tecno Pova 5. Meskipun pada dasarnya HP ini punya spesifikasi hingga performa smartphone ini yang identik banget kayak Infinix Note 30, cuma untuk kapasitas baterainya di sini lebih jumbo, yaitu 6000 mAh. Jadi kalau dipakai seharian, otomatis Tecno Pova 5 ini bisa jauh lebih aman soal ketahanan baterainya. Nggak perlu ketemu casan sering-sering. Untuk performa realnya, Bang Bewok juga udah ngetes HP ini secara langsung dan ngebandingin performanya dengan versi Pro-nya. Meskipun Tecno Pova 5 menggunakan chip MediaTek Helio G99 dibandingkan dengan Pova 5 Pro yang pakai chipset Dimensity 6080 yang sudah 5G. Tapi skor Antutunya bisa lebih tinggi, mencapai 421.477 poin. Skor Antutu tersebut bahkan tergambar ke performa gamingnya yang jadi beda tipis. Bahkan nih, terkadang Tecno Pova 5 reguler bisa memberikan performa yang lebih ngebut meskipun dibanderol dengan harga yang lebih murah. Contohnya adalah dari skor Antutunya hingga settingan grafis beberapa game seperti Mobile Legends hingga Genshin Impact yang bisa dimainkan dengan lebih lancar. Tapi emang sih penyempatan nama Pro di Tecno Pova 5 Pro jelas bukan tanpa alasan. Mulai dari desainnya yang gaming banget berkat lampu yang bisa menyala, kemampuan fotografi yang sedikit lebih baik hingga proses pengecasan yang lebih cepat. Mungkin satu poin penting yang gak bakal kurang disukai
disukai oleh calon pengguna wanita adalah garis desainnya. Jujur ini nggak jelek, tapi menurut Nvidia sih bakal lebih disukai sama cowok-cowok. Soalnya karena looksnya yang gaming banget, beda kayak Infinix Note 30 yang desainnya lebih cocok untuk semua calon pengguna. Masuk ke rekomendasi HP gaming 2 jutaan dengan skor Antutu tertinggi, ada Infinix Note 40. HP ini tuh jujur sempat bikin media cukup kaget sih pas pertama kali tahu, karena di harga 2 jutaan aja Infinix Note 40 ini langsung bisa ngasih hampir semua hal yang cuma bisa didapetin di Note 30 Pro sebelumnya, termasuk kemampuan wireless charging yang bahkan powerbank wirelessnya udah dikasih secara langsung di paket penjualannya. Terus meskipun masih sama-sama pakai Helio G99, tapi kali ini pihak Infinix mengklaim kalau chip ini tuh udah beda berkat embel-embel Ultimate yang dibawanya. Usut punya usut, ternyata Helio G99 Ultimate ini adalah jenis chipset Helio G99 yang udah sedikit ditingkatkan secara khusus untuk lini smartphone terbarunya Infinix. Optimasinya bahkan udah pakai teknologi AI loh. Hal tersebut dibuktikan dengan performanya yang mampu ngasihin skor Antutu mencapai 431 ribuan poin di Antutu versi 10. Buat kamu yang suka main game, Infinix juga ngasih beberapa fitur tambahan, mulai dari chip Cheetah X1 untuk meningkatkan performa dan keamanan pas ngecas, ada bypass charging juga biar kalau main bisa sambil ngecas tanpa harus khawatir baterainya cepat rusak, atau yang nggak suka ngecas pakai kabel. Wireless chargingnya ini udah support sampai 20 watt loh, jadi termasuk udah cukup cepet juga. Bahkan ya, dia juga udah bisa reverse wireless charging buat perangkat lain yang butuh dicas secara wireless. Gokil banget sih buat HP 2 jutaan. Kalau misalkan tertarik pengen nyoba HP yang punya RAM super lega 12GB, ada Tecno Spark 20 Pro. Walaupun harganya 2 jutaan, paling terjangkau di antara semua produk yang direkomendasiin kali ini, tapi smartphone ini tetap memiliki nilai jual utama yang bahkan gak dimilikin sama HP lain yang lebih mahal. Poin tersebut adalah kapasitas RAM-nya yang udah 12GB. Tapi RAM 12GB-nya ini bukan maksudnya 6 plus 6GB ataupun 8 plus 4GB ya, tapi beneran murni 12GB. Dan kalau mau pakai fitur extended RAM-nya, bahkan bisa diakumulasi jadi 21GB loh. Storage-nya pun cukup lega di 256GB. Tapi meskipun begitu, entah kenapa banyak dari netizen nih yang justru mendiskreditkan Tecno Spark 20 Pro ini hanya karena desainnya yang katanya niru iPhone banget. Ya emang sih, harus diakui desain Tecno Spark 20 Pro ini mengarah ke desain kamera boba iPhone banget. Cuma kalau misalkan mengesampingkan sektor desainnya, performa Tecno Spark 20 Pro ini dia bisa bilang sama sekali nggak mengecewakan, karena skor Antutunya bisa mencapai 382 ribuan di versi 9 dan 432 ribuan poin di Antutu versi 10. Fiturnya pun juga termasuk lengkap. Cuma sedikit catatan buat kamu yang suka main PUBG, kalau sensor giroskopnya ini sayangnya masih delay banget ya, jadi kurang nyaman buat kamu yang hobi pakai giroskop pas lagi main. Terus untuk kameranya juga belum ada fitur stabilisasi, jadi mungkin agak goyang kalau dipakai buat rekam video. Cuma untungnya udah bisa rekam sampai 60 fps. Lanjut ke produk 2 jutaan kedua, ada Poco M6 Pro. Desain smartphone ini terbilang 90% mirip sama Redmi Note 13 series, yang menurut media justru jadi salah satu upgrade utama kalau dibandingkan sama versi sebelumnya. Apalagi daya charging yang ditawarkan oleh Poco M6 Pro ini 2 kali lebih cepat, karena mencapai 67 watt, berbanding di Redmi Note 13 4G yang rilisnya barengan, tapi cuma dikasih charger 33 watt. Skor Antutunya juga terbilang ciamik untuk HP gaming kelas 2 jutaan, karena bisa mencapai angka 438.000 lebih di Antutu versi 10. Tapi meskipun begitu, tetap ada 2 poin yang harus sedikit dijadikan catatan dari Poco M6 Pro ini, dimana buat kamu yang hobi main game dengan pace cepat dan sensitif banget sama responsivitas layar, Poco M6 Pro ini sayangnya sedikit berasa ada touch delay. Jadi kalau lagi main game yang butuh touch cepat, mungkin bakal berasa. Tapi kalau untuk pemakaian daily, bisa dibilang gak bakal berasa sama sekali.
sekali. Dan yang kedua adalah kemampuan foto low light-nya yang keren banget sih. So pastiin untuk selalu pakai fitur nightnya ya, biar nggak burik-burik banget. Tapi terkait kameranya juga justru nih dia bisa kasih nilai lebih. Karena udah pakai OIS plus kemampuan 2 kali in sensor zoom yang bikin Poco M6 Pro ini bisa ambil foto dengan sangat detail meskipun foto yang diambil pakai mode 2 kali zoom. FYI aja nih, kalau sekelas iPhone aja kadang masih nggak tajam loh hasil foto 2 kali zoomnya. Intinya terkait semua kelebihan dan kekurangan dari Poco M6 Pro ini bisa kamu tonton di konten review kita ya, karena Bang Bewok udah bahas secara detail 15 kelebihan dan kekurangan dari Poco M6 Pro ini. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa nih dia mau ngingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita seputar perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kau bisa main-main ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya nih dia taruh di kolom deskripsi ya. Dan rekomendasi HP gaming 2 jutaan terbaik dengan skor Antutu tertinggi kali ini adalah Poco X5 5G. Yang anehnya sih justru sempat dibilang lebih cupu dari Poco X3 NFC. Kira-kira bener nggak sih? Ya jelas nggak bener lah ya. Kalau menurut media sih itu nggak bener ya guys, karena nggak semua chipset dengan angka depan yang lebih tinggi itu selalu lebih bagus. Karena kita juga harus lihat dari umur chipsetnya. Kalau pas dibandingin pun ternyata Snapdragon 695 5G yang dipakai Poco X5 ini jauh lebih powerful dibandingkan Snapdragon 732G yang dipakai Poco X3 NFC. Skor Antutunya bahkan juga untuk harga 2 jutaan terbilang lumayan oke dan jauh banget di atas Poco X3 NFC karena bisa sampai di angka 408 ribuan lebih untuk Antutu versi 9 dan mencapai 452 ribuan di Antutu versi 10. Terkait performa gamingnya, Bang Bewok juga bahkan udah ngebuktiin sendiri nih ngebuti HP ini pasti pakai gaming gimana, karena nih dia udah gaming test juga pakai game kayak Mobile Legends, PUBG Mobile, Apex Legends dari baterai 100% sampai habis 0% guys. Dan hasilnya bisa dipakai main dengan aman dan tanpa kendala selama kurang lebih 6,5 jam nonstop.